tapi itu bukan bagian dari syariat. Ya, kalaupun tidak melakukannya kamu tidak berdosa. Paham ya? Ya. Coba tuh, berani nggak ceramah kayak gitu di acara 7 hari? Berani nggak Pak Kiai? Wanujila, dan diturunkan fi Abdillah bin Salam kepada Abdillah bin Salam, wasabi, dan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Abdillah bin Salam. Lama azamul lama azamu sabta, ketika mereka Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu mengagungkan hari Sabtu. Wa karihul ibila, dan mereka membenci ibil itu apa? Onta, membenci onta. Ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi dan dia adalah seorang ahli Taurat. Ngerti Taurat gitu ya. Pokoknya tahulah kitab-kitab Yahudi, tahu Taurat, tahu Injil gitu. Tapi kalau Yahudi mah Taurat ya. Ngerti kitab Taurat gitu. Dia masuk Islam tapi dia masih mengagungkan hari Sabtu, masih memakai kebiasaan umat Yahudi, masih dipakai, dan dia tidak memakan onta gitu kan. Di Yahudi itu kan binatang yang berkaki 4 itu, kalau nggak salah sih begitu ya, haram dimakan bagi mereka, bagian tubuh belakangnya haram. Nah, si Abdul bin Salam ini masih terbawa kebiasaan dia seperti itu. Setelah dia masuk Islam kayak orang Indonesia, masuk Islam masih kebudayaan nenek moyang dibawa gitu. Ya. Masih percaya sama pohon gitu ya. Masih percaya sama dewa-dewi. Benar enggak? Sang Hyang Widi. Nah, itu mah ini deh. Orang masih kebawa gitu tuh tradisi-tradisinya, masih ngasih sesajen ke pohon gitu tuh ya pas hajatan kan, masih apa sih, rokok segala macam bermaksud gitu, cabe biar nggak hujan. Iya, dia sudah Islam tapi masih dipakai kebudayaan lamanya. Ini ayatnya ini ya, dengarkan saudara-saudara. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara sempurna. Jadi budaya yang buruk itu dibuang. Tradisi buruk itu jangan dipakai lagi kalau sudah masuk Islam. Tapi kalau tradisi itu baik bagaimana? Lanjutkan. Ya. Lanjutkan tapi dengan cara Islam. Kayak tradisi riungan gitu ya. Ya, tradisinya orang zaman dulu kan suka makan-makan nih. Zaman para wali itu suka makan-makan, gitu, kumpul-kumpul. Ya, tradisi kumpul-kumpul itu kan bagus. Makan-makan, akhirnya datanglah Islam itu, ya udah tradisi kumpul-kumpul itu. Terus Sultan Hasanuddin tuh ngundang orang-orang tuh datang ke rumahnya. Ayo kita kumpul-kumpul. Kita makan-makan. Iyalah, makan-makan. Siapa yang suka makan-makan? Ya. Pas udah nyampe situ dikasih makan semua udah kenyang, baru diceramahin. Baru diajak berdoa bersama. Kan gitu. Akhirnya ya sampai sekarang jadi tradisi selamatan segala macam, syukuran ya. Nah, tapi itu sebatas tradisi. Dilakukan, ya tidak apa-apa, tidak dilakukan juga ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kadang kan orang menganggap itu syariat. Padahal bukan, itu tradisi. Kalau kita tidak melakukannya ya tidak berdosa. Karena nggak kayak tahlilan gitu kan. Masyarakat bisa menganggapnya itu hal yang wajib. Ya kalau misalnya nggak punya uang ya udah. Kan anjurannya juga walidin sholihin jadi ulah kan. Anak yang soleh yang mendoakan. Ya sudah, selama kamu mendoakan kedua orang tua kamu yang sudah meninggal, misalkan nenek kamu, ya tahlilan atau tidak tahlilan tetap baik-baik saja. Benar nggak? Itu tradisi.
ya. Jangan sekali-kali tradisi itu disyariatkan, itu yang ngeri ya, disyariatkan. Dianggap suatu hal yang bagian dari syariat. Itu bagian dari tradisi, tapi tradisinya bagus karena diisi dengan zikir gitu ya, diisi dengan doa-doa, ya udah menjadi tradisi yang baik akhirnya kan. Boleh dikerjakan ya boleh, tapi itu bukan bagian dari syariat ya. Kalaupun tidak melakukannya kamu tidak berdosa, paham ya? Coba tuh, berani nggak ceramah kayak gitu di acara 7 hari? Berani nggak Pak Kiai? Sampai close up. Berani nggak? Wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Yang nggak boleh itu mengikuti langkah-langkah setan ya. Masuklah ke dalam Islam dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Masuk Islam secara keseluruhan, buang tradisi lama, bongkar kebiasaan lama. Gitu kata Iwan Fals. Tradisi lama itu dibuang. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Berarti langkah-langkah setan tuh pasti langkah-langkah yang buruk. Berarti tradisi lama yang buruk. Begitu kan arah ininya, pemikirannya. Jadi jangan pakai tradisi lama lagi, masuklah Islam secara kafah. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu pasti langkah-langkah yang buruk. Berarti kalau tradisi lama itu bukan suatu hal yang buruk, berarti boleh dong. Karena dia bukan bagian dari langkah setan, paham? Nah, apa contoh tradisi berpakaian orang Arab gimana? Tradisinya orang pakainya pakai gamis. Nabi Muhammad pakai gamis, padahal itu bukan pakaian agama kan? Tapi karena pakaian gamis itu rapi, bagus, ya dipakai sama Nabi buat sholat. Jadi gamis itu pakaian orang Arab. Orang Arab jahiliyah pun pakai gamis. Tapi karena bagus, cara berpakaiannya dipakai. Lanjutin. Hah? Dilanjutin. Dilanjutin, yang bagus itu tradisinya. Kayak ini, membunuh itu dendanya 100 onta kan. Nah itu hukum seperti itu adanya sebelum Islam udah ada itu tuh hukum seperti itu. Tapi karena itu bagus, bisa memberikan efek jerah, ya dipakai di dalam Islam tuh. Banyak loh yang tradisi lama itu kalau yang bagus tetap dipakai, paham ya? Jadi nggak semua tradisi suatu tempat ya, suatu daerah itu ketika Islam masuk langsung dibuang semua. Islam kan memisahkan kan mana yang hak mana yang batil ya. Kalau itu tradisi itu hak bagus ya pasti bagus dipakai. Tapi kalau itu batil mengarah pada suatu keburukan, tradisi itu ya tidak dipakai dalam Islam kan gitu. Jadi Islam itu bisa bersinergi dengan tradisi dan budaya, bisa. Islam juga masuk melalui budaya kan, benar gak? Nggak mungkin kalau nggak ada budaya ya. Budaya itu bisa jadi sebagai alat untuk masuknya Islam. Kalau orang itu tidak ada budaya, sulit dong. Semua manusia punya budaya kan. Iya. Semua tempat, semua wilayah punya tradisi, punya budaya. Islam masuk menyelinap tuh. Budaya-budaya yang buruk itu diperbaiki ya. Budaya-budaya yang memang tidak bisa diperbaiki, yang buruk itu ya sudah tidak dipakai lagi. Nah, paham ya? Masuk Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi kalau sudah Islam berarti semuanya harus sesuai Islam ya, ruhnya gitu loh. Ruhnya itu harus sesuai ruh Islam. Jadi kalau misalnya
berdagang dengan cara Islam gitu kan, sempurna kan, bukan sholatnya aja secara Islam, maka mencari rezekinya pun secara Islam, ruhnya Islam gitu tuh. Jangan kita itu sholatnya Islam, cari rezekinya Jelot. nyelot, misal jadi bandar togel. Nah udah itu duitnya buat pergi haji. Mantap. Pergi haji itu Islam nggak, ibadah nggak? Ibadah. Berarti Islamnya nggak sempurna lah, nggak masuk Islam secara sempurna itu mah. Ibadahnya ke Allah bagus. Nah rezekinya nyelot. Nah, nyelotnya bismillah kan. Nah nyelotnya Bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tembus 4 angka. Ya Allah, nanti habis ini saya pergi haji. Di sini kalau Ngajar. kalau WD saya tobat tuh. Kalau WD ya Allah habis ini tobat, mau ngasih anak yatim dah. Itu yang namanya masuk Islam tapi tidak sempurna. Iya, iya kan perintahnya dukhul fisilmi apa? Masuklah Islam secara sempurna lah. Separuh, separuh haram, separuh halal, separuh soleh. Ya. Separuhnya ya, separuh wali, separuh setan kan. Minha setengah sakmihia. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata kita itu adalah syaitan, ya, bukan sesama kita. Ingat itu, ketika kita ada perselisihan sama kawan kita, situlah setan bermain. Setan itu menunggangi emosi. Emosi itu menghambat akal sehat. Nah, disitulah setan. Sebenarnya musuhnya bukan kawan kita, tapi si setan itu. Itu setan itulah yang musuh yang paling nyata. Kalau kawan kita musuh tapi nggak nyata, itu bedanya. Kalau setan musuh yang nyata tuh di dalam Al-Quran. Tapi kawan kita itu kadang musuh tapi tidak nyata. Berarti lebih dahsyat dari setan. Hati-hati. Menyelip. Ya, musuh dalam Musim tersembunyi. musuh dalam apa itu namanya? Dalam selimut, kepinding berarti ya. Ini. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya. Kalau kamu itu condong, tetap condong pada tradisi lama kamu, setelah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran Islam, hujah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu annallaha azizun hakim, bahwa Allah itu Maha perkasa, Maha menghakim. Hakim ya, nggak peduli kalau kamu udah dikasih tahu bahwa ini suatu hal yang salah, tradisi ini salah, budaya seperti ini salah, tapi kamu masih dikasih bukti secara logikanya begini loh salah, bahwa setiap Agustus organan itu bukan hal yang baik loh, salah karena itu akan mengundang para pemabuk lalu ricuh berantem begini begitu, kan ada buktinya tuh, fakta-faktanya. Tapi setelah bukti-bukti fakta-fakta itu datang kamu masih ngeyel saja, ya sudah, akibatnya kamu tanggung sendiri, kamu mendapat akibat dari perbuatan kamu. Allah mah nggak rugi. Ya, kamu itu masih pakai budaya Yahudi kamu tuh, ini masih kabel salam atau tidak, ya Allah mah nggak rugi. Allah maha perkasa, Allah maha menghukumi, nanti kamu dapat balasannya, paham ya? Jadi nggak ada hubungannya kamu taat apa enggak, itu ya bodo amat, kan tanggung sendiri akibatnya. Hal yang duruna illa ayat yahumullahu fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Apakah kamu itu tidak melihat tuh, nggak tahu tah, kamu tidak membaca sejarah tuh, orang-orang yang meninggalkan ajaran agama Allah itu, kecuali dia nantinya akan didatangkan Allah kepada mereka fi dhulalin, dalam satu di sejarahnya kan ya,
ditempatkan ke dalam suatu zulal. Zulal itu kayak semacam bayang-bayang gitu ya, minal gomam, daripada awan, jadi kabut tebal set, gitu ya. Dan juga di situ ada malaikat juga. Waqudiyal amru, dan diputuskanlah perkara. Jadi setelah ini nih ceritanya nih ya, masa lalunya orang Yahudi itu, dia kan menyembah pedet tuh, sapi. Jadi dosa dia orang itu enggak bakal diampuni kalau tidak membunuh dirinya. Jadi untuk bisa supaya dia saling membunuh itu, membunuh diri itu, jadi didatangkan kabut itu, awan. Terus disitulah mereka bunuh diri atau saling membunuh sampai awan itu hilang. Itu apa kamu tidak membaca sejarah tuh akibatnya orang yang mengingkari Allah gitu. Nah, jadi dikasih gambaran masa lalu gitu tuh. Kan orang itu kan supaya dia itu, logikanya begini, supaya orang itu sadar itu kan kadang kita kasih gambaran masa lalu. Benar nggak? Kamu nggak ngelihat kejadian-kejadian yang lama. Kalau kamu itu apa, buang sampah di Siringan, kan banjir kemarin itu kan gitu kan. Jadi orang itu akhirnya tidak mau melakukan perbuatan yang sama lagi kan begitu kan. Jadi gambarannya begitu, dikasih memori buruk masa lalu supaya dia itu jadi, memang yang mengalami itu bukan si dia ini tapi orang-orang sebelumnya. Tapi kan yang namanya pengalaman itu kita nggak mesti ngalamin, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Nggak meski kita itu paham sesuatu itu kita ngalamin dulu ya, enggak ya. Kita bisa ambil pelajaran dari orang lain atau dari orang-orang tua dulu gitu. Jadi orang-orang tua dulu itu semua pekerjaan dia, ucapan dia itu bisa diambil pelajaran untuk bahan berpikir kita, tapi tidak bisa dijadikan untuk menentukan mana baik dan benar, tapi bisa dijadikan bahan berpikir. Baik dan benar itu tergantung pada situasinya juga, jam sekarang ini kayak mana gitu. Tapi pengalaman orang tua di masa lalu itu bisa dijadikan pelajaran dan dijadikan bahan berpikir supaya kita itu melangkah ke depannya itu tahu arah, paham ya. Tapi masalah itu baik atau enggak, benar atau salah, ya kita harus cari bukti-bukti lagi ya di zaman yang kita hadapi, paham ya. Dibandingkan relevan nggak nih kalau dipakai di zaman sekarang gitu. Tapi esensinya bisa kita pakai mungkin ya kan. Wa ilallahi turjal umur, dan kepada Allah lah dikembalikan semua perkara ya. Jadi semua itu apapun yang dilakukan, yang kita lakukan, baik kita taat atau tidak taat, yaitu nantinya kembalinya ke Allah. Allah yang memutuskan nanti kamu itu bakal diapain ya. Yang jelas Allah itu sudah menurunkan ayat-ayatnya, begini nih yang benar, udah ditunjukin ya kan. Nah, nanti kalau kamu itu nurut apa enggak, ya pada akhirnya juga nanti kalian semua kembalinya ke Allah. Dan Allah yang nanti membalas, baik itu kalau kamu baik perbuatannya ya dibalas dengan surga, kalau kamu buruk ya dibalas dengan azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Halo guys. Paham lah ya, gampang kan?